Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukri SPD, Guru Sekolah Dasar Negeri Sumbek, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, adalah merupakan salah satu peserta PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2023 dengan penyelenggara FKIP Universitas Muhammadiyah Mataram. Pada video PPL kali ini, saya mengambil mata pelajaran matematika kelas 6 dengan tema Operasi Hitung Campuran, dengan subtemanya adalah Operasi Hitung Campuran, Pecahan, dan Desimal. Adapun model pembelajaran yang saya pergunakan di sini adalah model pembelajaran Think, Pair, Share atau TPS. Nah, bagaimana langkah-langkah pembelajaran dari Think, Pair, Share ini? Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Sudah membersihkan kelasnya? Sudah. Ya, sekarang silakan rapikan tempat duduk dan keluarkan alat tulisnya. Keluarkan alat tulisnya. Ya. Sekarang kita akan belajar matematika. Namun sebelumnya, agar kita lebih mencintai tanah air kita, mencintai bangsa kita, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Anak-anak dimohon untuk berdiri. Tadi kita sudah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, sekarang kita akan belajar matematika. Adapun tujuan daripada pembelajaran matematika ini adalah temanya adalah operasi hitung campuran, pecahan, dan desimal. Tujuannya adalah anak-anak bisa memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan operasi hitung campuran, pecahan, dan desimal yang melibatkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Masih ingat? Masih ingat cara operasi hitung campuran? Masih.
teknik-teknik langkah-langkah di dalam penyelesaian operasi hitung campuran masih ingat ya? Masih. Yang pertama, di tanda yang paling atas adalah tanda huruf. Kemudian di tanda yang kedua adalah kali dan kali. Tanda yang terakhir adalah apa artinya? Ya, apa artinya tanda ini mana? Tanda perpindahan. Ya, tanda huruf dikerjakan lebih dulu. Kemudian tanda kali dan tanda bagi itu dikerjakan lebih dulu daripada penjumlahan dan karena posisi daripada tanda kali dan tanda bagi itu lebih kuat dari penjumlahan dan sedangkan untuk penjumlahan dan pengurangan itu dikerjakan paling akhir ya, karena posisinya paling rendah. Di layar ada satu permasalahan di mana amati gambar di bawah ini. Sebulan yang lalu berat kucing adik 8,5 kg. 2 minggu kemudian naik lagi 0,75 kg. Namun kemarin turun 1,4/5 kg. Berapa berat kucing adik sekarang? Silakan kalian sekarang kerjakan sendiri-sendiri. Pak Guru kasih waktu 4 menit. Silakan. Sudah, mana? Sudah. Oke. Kalau sudah, sekarang silakan ditukar hasil kerjamu dengan teman yang ada di sampingmu. Sudah? Sudah? Ditukar hasil kerjamu dengan teman yang ada di sampingmu. Silakan ditukar. Sudah. Sudah semuanya ditukar? Sudah. Adakah perbedaan jawabanmu dengan temanmu? Ada? Oke. Kalau memang ada perbedaannya, nanti kita akan mengambil kesimpulan dari hasil jawabanmu. Nah, sekarang untuk melanjutkan penyelesaian permasalahan ini, silakan kalian menambah kelompok kalian menjadi 4 orang. Sudah? Adakah perbedaan di antara semua pekerjaanmu? Ada. Di antara kelompok teman-teman yang lain di dalam 4 orang ini? Ada. Adakah yang sama? Tidak. Ya? Sudah? Adakah yang sama? Tidak. Ada yang sama, ada yang tidak sama. Oke. Untuk lebih memahami permasalahan ini, sekarang Pak Guru akan
membagikan LKPD. Tahu LKPD? Tahu. Apa? Lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta. Sebelum ke sana, coba diperhatikan dulu video pembelajarannya ini. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran matematika kelas 6. Kita akan belajar tentang soal cerita operasi hitung campuran pecahan. Jadi ini ada soal cerita yang di situ ada operasi hitung campuran pecahannya. Yuk kita pelajari bersama-sama. Adik-adik yang hebat, pada pembelajaran Kak Citra sebelumnya ya, kalian sudah belajar tentang menghitung operasi hitung campuran pecahan ya, yang ada perkalian, ada pembagiannya, lalu ada pengurangan dan penjumlahannya. Nah, seperti pada bilangan caca, kunci untuk dapat menyelesaikan soal cerita operasi hitung campuran pecahan adalah kemampuan kalian dalam memahami cerita dengan baik. Jadi kalau soal cerita kalian harus pahami dulu soalnya tersebut. Jika kamu dapat memahami soal cerita dengan baik, maka akan lebih mudah nih merumuskan kalimat matematika yang tepat atau cara mengerjakan soal cerita tersebut. Ingat ya, ada aturan dalam pengerjaan operasi hitung campuran pecahan. Aturan pengerjaan operasi hitung bentuk pecahan itu yang pertama kalian harus ubah menjadi bentuk pecahan yang sama terlebih dahulu. Bisa pecahan biasa, desimal, atau campuran, atau persen. Nah, berikutnya kalian harus memperhatikan jika ada tanda kurung ya dalam operasi hitung itu, kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Lalu setelah itu kali atau bagi, karena kali atau bagi ini lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Maka yang dikerjakan harus kali atau baginya terlebih dahulu. Kalau ada kali dan bagi karena sama-sama kuat, kalian kerjakan dari sebelah kiri. Lalu kalau penjumlahan dan pengurangan, nah itu juga dikerjakan dari sebelah kiri terlebih dahulu. Yang pasti kali dan bagi itu harus dikerjakan terlebih dahulu ya. Kalau ada penjumlahan dan pengurangan juga. Ibu memiliki persediaan tepung terigu sebanyak 1/2 kg. Untuk keperluan membuat kue, ibu membeli lagi tepung terigu sebanyak 0,75 kg. Setelah selesai membuat kue, tepung terigu yang tersisa itu sebanyak 3/5 kg. Nah, berapa kilogram tepung terigu yang digunakan ibu untuk membuat kue? Nah, di sini kalimat matematika penyelesaiannya adalah 3/1/2 ditambah 0,75. Mengapa ditambah? Karena ibu membeli lagi. Nah, setelah itu selesai, ternyata tepungnya itu sisa 3/5. Maka di sini kita kurangi 3/5 ya. Baru kita ubah nih semuanya ya adik-adik ya. 3/1/2 ditambah 0,75 dikurangi 3/5. Nah, kita ubah semuanya dalam bentuk pecahan desimal. 3/1/2 itu pecahannya adalah 3,5. Setengah itu kan 0,5. Berarti 3 ditambah 0,5 itu 3,5. Lalu 0,75-nya tetap 3/5 kalau diubah menjadi pecahan desimal adalah 0,6. Nah, di sini kita kerjakan dulu yang penjumlahannya. 3,5 ditambah 0,75 itu adalah 4,25. Baru kita kurangi 0,6. Jawabnya adalah 3,65. Jadi tepung terigu yang digunakan ibu untuk membuat kue itu sebanyak 3,65 kg. Semoga kalian paham apa yang Kak Citra sampaikan, dan ketika kalian menghadapi soal cerita kalian harus membacanya dengan teliti. Di dalam lembar kerja peserta didik ini ada permasalahan yang harus kalian pecahkan bersama kelompokmu.
yang nantinya kalian akan sampaikan di dalam kelas sehingga teman-temanmu tahu bahwa cara penyelesaian permasalahan itu dengan cara seperti yang kalian kerjakan. Bisa dipahami? Bisa. Bisa? Bisa. Namun sebelum mengerjakan RKPD ini ada bahan ajar yang harus kalian pelajari. Ya, ada bahan ajar yang harus kalian pelajari untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di RKPD. Oke, guru akan membagikan RKPD bersama bahan ajarnya ke masing-masing kelompok. Contoh-contohnya ada di sana sehingga nanti akan cepat menyelesaikan permasalahan yang ada di RKPD. Tempatnya itu ya, sini ya. Ini sampai sini, sini. Tiga yang ini, tempatnya yang ini. Ya, sudah, silakan. Ditutup lagi. Nanti akan ada presentasi dari teman-temanmu untuk menampilkan atau untuk membacakan hasil diskusinya. Ya, silakan. Tetap duduk berkelompok. Nanti kalau ada jawaban yang berselisih dengan kamu, boleh mengangkat tangan. Kelompok yang lain ya. Siap? Kelompok lain boleh mengangkat tangan. Siap? Siap. Kalau demikian, sekarang siapa yang siap maju untuk membacakan hasil diskusinya? Silakan. Membacakan hasil diskusi kamu dari kelompok apa? Cerita 1. Sebuah mobil truk 5 kali angkut bisa memuat 7,5 ton beras. Jika beras yang diangkut ada 2 box dan setiap box terdapat 6/3/4 ton, berapa kali angkut truk tersebut untuk memindahkannya? Apa masalah pada cerita tersebut? Cerita tersebut masalahnya adalah ditanya berapa kali angkut truk tersebut untuk memindahkannya. Jawabannya adalah 2 kali 6 3/4 dibagi 7,5 dibagi 5. Bagaimana alternatif solusi pada cerita tersebut? Banyak beras 2 kali 6 3/4 sama dengan 2/1 dikali 27/4. Bagaimana cara yang tepat dalam menyelesaikan tersebut? Daya angkut 7,5 bagi 5 sama dengan 1,5. Cara 1, 2 kali 6 2 kali 6 3/4 sama dengan 7,5 bagi 5 sama dengan 2 kali 6,75 dibagi 75,5. 2 kali 6,75 sama dengan 13,5. 13,5 dibagi 7,5 sama dengan 13,5 dibagi 7,5 dibagi 5 sama dengan 1,5. 13,5 dibagi 1,5 sama dengan 9 kali angkut.
Bagaimana kesimpulan yang kalian dapatkan dari penyelesaian masalah pada cerita 1? Kesimpulannya, cara menyelesaikannya lebih mudah dijadikan pecahan. Oke, ada sanggahan dari kelompok lain belum yang ke cerita 2-nya? Ada? Pas? Oke, silakan lanjut ke cerita 2. Cerita 2. Sebuah warung kelontong mempunyai persediaan telur sebanyak 2 peti. Setiap petinya beratnya 251/2 kg telur. Setelah diperiksa dengan teliti, ternyata 5% telur tersebut pecah. Telur dalam peti yang masih utuh adalah apa masalah pada cerita tersebut? Ditanya jumlah telur yang tersisa. Bagaimana alternatif solusi pada cerita tersebut? Ada 2 peti, setiap peti berisi 25 1/2 kg. 25 1/2 kg sama dengan 25,5 kg telur yang pecah. Bagaimana cara yang tepat dalam menyelesaikan tersebut? 25 1/2 sama dengan 25,5. 2 kali 25,5 kg sama dengan 2 kali 25,5 5%. 2 kali 25,5 sama dengan 51 kg. 5% dikali 51 sama dengan 0,05 dikali 5 sama dengan 2,55 kg. 51 dikurangi 2,55 sama dengan 48,45 kg. Kesimpulannya cara menyelesaikannya lebih mudah dijadikan pecahan. Ada sanggahan dari kelompok lain? Ada? Oke, berarti jawaban kalian hampir sama atau mirip dengan jawaban dari kelompok apa? Kelompok apa? Ya, silakan duduk kembali kelompok apa. Nah, anak-anakku, kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan kesimpulan bahwa pemecahan masalah yang ada pada RKP tersebut, kesimpulannya adalah diubah dengan cara pecahan, ya. Nah, sekarang anak-anak silakan dikumpulkan hasil RKP-nya atau digantung di atas sana. Ada tempat gantungannya, silakan. Ya. Mari kita membangkitkan semangat kita, membangkitkan motivasi kita akan belajar lebih giat lagi. Siap? Siap. Siap? Siap. Semangat? Semangat? Mari kita bangkitkan semangat kita. Kreatif dan
pecahan dan desimal. Sekarang Pak Guru bagikan lembar evaluasinya. Ya, lengkap dengan lembar jawaban sudah disediakan di sini. Kalian menjawab yang di sini masing-masing mana? Ya. Sini, ambil pekerjaan temannya. Sini, maju, yang lain diam. Kemudian yang ini, silakan ambil pekerjaan temannya. Kemudian yang di sana, silakan ambil pekerjaan temannya. Diam. Yang lain diam. Sudah. Ya. Jawabannya saja. Gambar jawaban itu. Habis. Dulu, aku hitung. Duduk kembali seperti semula. 1, 2, 3, 4, 8. Oke. Coba hitung. Oke, silakan duduk kembali. Berapa? 8. Pas ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, pas. Terima kasih. Ya. Mana? Anak-anakku semuanya, kalian sudah menyelesaikan soal terkait dengan operasi hitung campuran pecahan desimal. Hasilnya nanti akan Pak Guru bagikan setelah Pak Guru periksa. Dan untuk hari ini pelajaran kita tutup. Kita akan lanjutkan pelajaran berikutnya dengan operasi hitung campuran pecahan desimal dan persen untuk pertemuan berikutnya. Tapi sebelum kita tutup pembelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.